Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas berkaitan dengan akuntansi untuk pendirian persekutuan. Ya. Akuntansi untuk pendirian persekutuan. Kenapa saudara harus paham bagaimana kalau persekutuan itu didirikan, bagaimana pencatatannya? Karena nantinya atau bahkan saat ini ada sebagian saudara yang sudah melakukan usaha di mana usaha itu sifatnya adalah gabungan. Usaha yang sifatnya gabungan inilah yang disebut dengan firma atau persekutuan. Ya. Firma atau persekutuan sendiri ini merupakan gabungan antara bisa 2 orang atau lebih atau badan untuk memiliki bersama dan menjalankan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian, apa karakteristik dari persekutuan itu sendiri? Ya, tentunya yang pertama berusaha bersama, saling menguntungkan, ya, dengan jangka waktu terbatas. Tanggung jawabnya juga di sini terbatas, ya, bisa jadi terbatas dan tidak terbatas sesuai dengan perjanjian awalnya. Kemudian antara hak dan kewajiban ini dibatasi dalam perjanjian dan pengambilan bagian keuntungan persekutuan ini juga merupakan karakteristik dari persekutuan. Ya. Dari sini saudara bisa simpulkan bahwa sebelum melakukan suatu kegiatan yang sifatnya bersama perlu ditetapkan di awal batasan perjanjian-perjanjian yang perlu disepakati. Perjanjian ini bisa saudara legalkan melalui notaris, ya, atau saudara kalau sifatnya ini hanya perusahaan atau usaha yang kecil, saudara bisa lakukan melalui perjanjian tertulis di atas materai. Kemudian, apa sih bentuk-bentuk atau macam dari persekutuan? Ada persekutuan yang diklasifikasikan dalam kegiatan operasionalnya ini bentuknya adalah perdagangan. Ya, ada persekutuan yang bentuknya jasa. Tentunya saudara sudah melihat di dalam dunia kerja, ya, persekutuan jasa misalkan ada akuntan, ya, Ernst & Young. Wah, berarti itu N, ada keterangannya N, berarti ini dimiliki oleh 2 orang. Bahkan bisa jadi lebih, ya. Ada pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula persekutuan yang dibedakan di sini menjadi persekutuan umum, terbatas, dan joint stock company. Silakan untuk lebih jelasnya saudara bisa membaca modul, ya, atau mencari materi-materi yang terkait. Saudara bisa mencari dari sumber yang lain seperti dari internet dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan pendirian persekutuan, apa yang perlu nanti harus saudara perhatikan, ya? Tentunya di sini saudara harus melihat apakah masing-masing dari sekutu tadi sudah mempunyai usaha atau belum. Ya. Kalau sudah punya usaha, maka perlu dilakukan penilaian kembali, ya, dari semua aset maupun kewajibannya. Bisa jadi masing-masing
sekutu sudah punya usaha. Berarti sama pemberlakuannya untuk aset dan kewajiban masing-masing sekutu nanti dilakukan penilaian kembali. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya apabila masing-masing belum memiliki usaha. Ya, di sini contohnya Fikri, Hindrawan, Dila sepakat mendirikan persekutuan. Masing-masing menyetor uang tunai 400 juta, 500 juta, dan 300 juta. Maka jurnal yang dibuat tadi bentuknya kas ya, kas bertambah di debit 1.200.000, kemudian modal Fikri 400 juta dikredit, modal Hindrawan 500 juta dikredit, modal Dila 300 juta dikredit. Perlu saudara ketahui, pada saat saudara menjurnal, masing-masing modal di breakdown satu persatu. Jangan digabung modal persekutuan gitu ya. Nah, berarti saudara perlu breakdown satu-satu. Kemudian nanti muncullah neraca awalnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Jelas ya? Kemudian bagaimana kalau tadi salah satu anggota atau dua-duanya sudah memiliki usaha? Tentunya menilai kembali kekayaan anggota yang sudah memiliki usaha. Mencatat penyetoran kekayaannya berapa, ya. Kemudian selain mencatat dari kekayaan yang mempunyai anggota, juga mencatat kekayaan atau setoran modal dari yang belum mempunyai usaha. Langkahnya berikut ya, seperti tadi, saudara susun jurnal revaluasinya, kemudian neraca awalnya. Ya. Yang perlu saudara perhatikan juga, bisa jadi kalau masing-masing sudah punya usaha, bisa menggunakan buku baru. Berarti dengan menggunakan buku baru, maka anggota yang sudah mempunyai usaha ini dilakukan penutupan. Ya, berarti jurnal penutup untuk mencatat anggota yang sudah punya usaha. Kalau melanjutkan salah satu yang sudah memiliki usaha atau meneruskan buku anggota, ini berarti tanpa membuat jurnal penutup buku anggota yang sudah punya usaha karena melanjutkan. Oke, nanti silahkan diperdalam lagi, dibaca konsepnya agar saudara paham betul. Contoh yang menggunakan buku baru. Di sini ada firma ABCD yang didirikan oleh Ardi, Budi, Cipto, dan Dede. Kemudian Ardi, posisi neraca Ardi, berarti Ardi sudah punya usaha ya. Ardi sudah punya usaha. Sementara Budi, Cipto, Dede belum mempunyai usaha. Ya, untuk Budi sendiri ini menyetor kas dan kendaraan. Cipto menyetor persediaan dan peralatan. Dede menyetor uang, kemudian tanah dan bangunan. Ada kesepakatan di sini, kas Ardi diambil semuanya. Persediaan Ardi diturunkan. Berarti nanti dikurangi ya. Hutang bank dilunasi, nanti dikurangi. Tanah Dede sebesar 8.400.000 ya. Kemudian kendaraan Budi dinilai 14.000. Ya. Yang pertama tadi langkahnya apa? Mengadakan penyesuaian kekayaan anggota yang sudah memiliki usaha. Tadi kas diambil, adanya penyesuaian persediaan yang lebih kecil atau semakin berkurang. Hutang bank dilunasi,
ya. Sehingga nantinya di sini ya piutang dagangnya dinilai 1.500.000 ya, sediaan barang dagangan 6250, alat toko 2250, hutang dagang 3.500, modal Ardi menjadi 6.500 ya. Penutupan rekening Ardi. Kalau penutupan berarti tinggal membalik ya, yang dulunya di debit dipindah ke kredit, yang dulunya kredit dipindah ke debit. Berikutnya tadi penyetoran kekayaan Budi. Budi setor kas dan kendaraan. Berarti kreditnya modal Budi. Cipto setor persediaan barang dagangan, peralatan kantor. Ya. Dede setor kas tanah bangunan. Ya. Sedangkan tadi Ardi di sini menyetor sesuai dengan neraca setelah direvaluasi atau dihitung kembali. Bisa dilihat di sini. Ya. Neraca awal terbentuk seperti ini. Bisa saudara lihat. Modal Ardi Budi Cipto Dede ya. Ini di breakdown satu persatu. Ya. Itu kalau salah satu punya usaha ya. Bagaimana kalau sekutu ya sudah punya usaha semuanya? Ya, di sini firma didirikan oleh Rahmat dan Mahmud. Rahmat punya usaha sendiri dengan posisi keuangannya seperti ini, bisa dilihat. Mahmud juga punya usaha sendiri, ya. Ada kesepakatan di sini, tinggal nanti direvaluasi, dibuat jurnal ya. Kas diambil, kas Rahmat dan kas Mahmud ini diambil, berarti nanti ada pengurangan kas. Piutang dagang dan persediaan Rahmat diambil 50%, berarti nanti ada pengurangan ya. Kemudian peralatan ini direvaluasi naik ya. Bangunan direvaluasi menjadi 8.800.000 di sini. Hutang dagang dilunasi semua, hutang bank Tuan Mahmud dilunasi 50%. Ya. Di sini ada dua alternatif, pembukuan menggunakan buku baru atau bisa jadi melanjutkan salah satu dari anggota. Ya. Kalau menggunakan buku baru berarti penyesuaian kekayaan Tuan Rahmat, ya, kemudian kekayaan Tuan Mahmud juga disesuaikan. Ya. Kalau menggunakan buku Tuan Rahmat berarti di sini sama ya. Penyesuaian dua-duanya dilakukan. Berarti baik menggunakan buku baru maupun melanjutkan salah satu dari anggota ya. Berarti tetap diadakan penyesuaian. Jurnal yang dilakukan sama. Kemudian yang kedua, jika menutup ya, jika tadi menggunakan, jika coba dilihat lagi ya, di sini perlu mencatat setoran kekayaan Tuan Rahmat dan Tuan Mahmud ke dalam firma ya. Itu kalau sebentar ya, kalau menutup buku Tuan Rahmat ya. Kalau menutup buku Tuan Rahmat berarti penyetoran kekayaan Rahmat dan Mahmud ya. Di sini coba bisa saudara lihat di contohnya ya. Kemudian neraca awal terbentuknya seperti ini ya.
Berikutnya, silahkan saudara pahami betul. Setelah saudara pahami betul, mencoba satu kasus yang ada di buku, satu soal latihan secara individu, silakan saudara coba. Kemudian kelompok 1 bisa di-share materinya, ya, bisa di-share hasil pekerjaannya untuk didiskusikan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.